bersama Pak Waka dan seluruh PJU yang baru saja menerima tim dari Kompolnas. Tentunya sampai saat ini atas nama pimpinan Polri, pasti juga keluarga besar Polri masih berduka berkaitan dengan kasus yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, khususnya di wilayah hukum Polres Solok Selatan. Berita duka ini juga bermunculan dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun kalangan sipil atas kejadian ini. Pastinya saya selaku Kapolda juga bersama-sama Bayangkari dan seluruh staf juga menyatakan berita duka, merasa duka atas ditinggalnya kawan sejati, sahabat sejati, junior dan anak buah yang unpredictable, secepat itu perginya dengan cara yang relatif tragis. Pertama, kami memang sangat menyayangkan beredarnya berita itu karena tidak tahu persis yang terjadi seperti apa, tetapi hanya menyampaikan video dan juga pemberitaan berkaitan dengan cara yang tidak sesuai SOP. Seorang yang diduga tersangka, pengawalannya kok dengan mudah tanpa diborgol. Tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi di pagi itu, di dini hari itu, menjelang subuh itu, kita masih bersyukur yang bersangkutan mau menyerahkan diri. Kita masih bersyukur yang bersangkutan juga menghubungi kawan yang harus mengawal dia menyerahkan diri. Atas apa yang dia lakukan, dia akan bertanggung jawab dengan bukti dia tidak melarikan diri, tetapi menyerahkan diri. Tetapi di saat itu pastinya juga kita tetap persuasif menjelang pemeriksaannya. Pengawalan dilakukan oleh Pak Irwasda, Pak Kabid Propam, di saat yang bersangkutan hadir. Saat hadir pun kita juga belum tahu akan hadir jam berapa, menyerahkan dirinya jam berapa. Sehingga benar yang disampaikan bahwa pengawal pun nggak tahu ini siapa, mengapa. Kan yang tahu hanya pihak-pihak tertentu. Saat dikawal kemudian masuk ke ruang propam untuk pemeriksaan. Di saat pemeriksaan yang tidak terekspos keluar, kita berlakukan SOP sebagaimana pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Diborgol dan langsung dari Krim Umum juga kita gunakan pakaian tahanan, dan selanjutnya perlakuannya sama dengan kalau kita memeriksa masyarakat umum, bukan karena masalahnya dia polisi kemudian dianak-emaskan atau diperlakukan berbeda sampai saat ini. Ini meluruskan saja bahwa kami melaksanakan penegakan hukum ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, bahwa yang bersangkutan itu seorang tersangka yang patut diduga dan sudah terbukti. Dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah dimasukkan ke dalam tahanan untuk 20 hari ke depan setelah dia 2 hari masuk ke ruang tahanan Polda, yang selanjutnya nanti akan kita proses KKIP-nya dan juga pasti dilanjutkan pidananya. Junior senior, dia sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Kedekatannya ke rumah berkali-kali, ke rumah dinas. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun, sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekyunya juga sasarannya juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Sentul itu Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian Pak Kapolri menindaklanjuti, saya langsung membuat TR untuk seluruh jajaran 19 Polres-Polresta. Bagi yang diketahui ada ilegal itu silakan babat habis. Satu diantaranya Solok Selatan ini. Ya kalau namanya pro kontra saya sudah merilis kemarin. Nah, tapi itu kan bukan motif, karena kembali lagi pada motif nanti biar nanti di persidangan yang menguak habis nanti. Pastinya saya selaku Kapolda juga bersama-sama Bayangkari dan seluruh staf juga menyatakan berita duka, merasa duka atas ditinggalnya kawan sejati, sahabat sejati, junior dan anak buah yang unpredictable, secepat itu perginya dengan cara yang relatif tragis. Pertama, kami memang sangat menyayangkan beredarnya berita itu karena tidak tahu persis yang terjadi seperti apa, tetapi hanya menyampaikan video dan juga pemberitaan berkaitan dengan cara yang tidak sesuai SOP. Seorang yang diduga tersangka, pengawalannya kok dengan
mudah tanpa diborgol. Tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi di pagi itu, di dini hari itu, menjelang subuh itu, kita masih bersyukur yang bersangkutan mau menyerahkan diri. Kita masih bersyukur yang bersangkutan juga menghubungi kawan yang harus mengawal dia menyerahkan diri. Atas apa yang dia lakukan, dia akan bertanggung jawab dengan bukti dia tidak melarikan diri, tetapi menyerahkan diri. Tetapi di saat itu pastinya juga kita tetap persuasif menjelang pemeriksaannya. Pengawalan dilakukan oleh Pak Irwasda, Pak Kabid Propam, di saat yang bersangkutan hadir. Saat hadir pun kita juga belum tahu akan hadir jam berapa, menyerahkan dirinya jam berapa. Sehingga benar yang disampaikan bahwa pengawal pun nggak tahu ini siapa, mengapa. Kan yang tahu hanya pihak-pihak tertentu. Saat dikawal kemudian masuk ke ruang propam untuk pemeriksaan. Di saat pemeriksaan yang tidak terekspos keluar, kita berlakukan SOP sebagaimana pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Diborgol dan langsung dari Krim Umum juga kita gunakan pakaian tahanan, dan selanjutnya perlakuannya sama dengan kalau kita memeriksa masyarakat umum, bukan karena masalahnya dia polisi kemudian dianak-emaskan atau diperlakukan berbeda sampai saat ini. Ini meluruskan saja bahwa kami melaksanakan penegakan hukum ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, bahwa yang bersangkutan itu seorang tersangka yang patut diduga dan sudah terbukti. Dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah dimasukkan ke dalam tahanan untuk 20 hari ke depan setelah dia 2 hari masuk ke ruang tahanan Polda, yang selanjutnya nanti akan kita proses KKIP-nya dan juga pasti dilanjutkan pidananya. Junior senior, dia sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Kedekatannya ke rumah berkali-kali, ke rumah dinas. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun, sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solo Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga sasersanya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal. Apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Sentul itu Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian Pak Kapolri menindaklanjuti. Saya langsung membuat TR untuk seluruh jajaran 19 Polres-Polresta. Bagi yang diketahui ada ilegal itu silakan babat habis. Satu diantaranya Solo Selatan ini. Ya kalau namanya pro kontra saya udah merilis kemarin. Nah, tapi itu kan bukan motif. Karena kembali lagi pada motif nanti biar nanti di persidangan yang menguak habis.